yang diberikan kekhususan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Pembacaan ayat dalam salat subuh itu menjadi istimewa karena dihadiri oleh para malaikat. Itulah makna kana mashhuda, disaksikan langsung oleh para malaikat yang akan bergantian shift dengan malaikat yang menjaga di siang hari. Inilah salah satu hal yang kita inginkan agar kita disaksikan oleh para malaikat, agar menjadi laporan buat Allah Subhanahu wa taala tentang kehadiran kita dalam salat yang penuh keberkahan ini. Jamaah yang sama berbahagia, pada kesempatan subuh hari yang berbahagia ini akan kita bahas surat Muhammad, dan insyaallah kita akan jadikan surah ini sebagai surah yang akan menjadi renungan bersama, menjadi spirit kita semua, semangat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah ini dan menjadikannya sebagai sesuatu yang dibaca sampai hari kemudian, adalah sesuatu yang syarat dengan pesan keagamaan, pesan moral kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Muhammad ini surah yang diberi nama juga dengan Suratul Qital. Kalau ada pertanyaan Suratul Qital itu surah apa, maka jawabannya adalah surah Muhammad. Surah yang berbicara tentang perang. Kalau kita berbicara tentang perang, maka sepertinya kita ini berada di sisi yang lain dan Al-Quran berada di sisi yang lain. Karena bercerita tentang perang, ya, saudara kita sedang berperang di sana, sementara kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ada yang kita bisa buat, alhamdulillah, dengan peduli saudara di Palestina, saudara kita di Gaza yang sedang berperang dengan kematian, yang sedang bergelut dengan waktu kapan mereka menjadi sasaran berikutnya. Sementara kekuatan tentu tidak berimbang dan sangat jauh, tidak ada apa-apanya. Tapi mereka memiliki keimanan, mereka memiliki semangat untuk tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Penting kiranya kita menyebutkan ini agar kita juga merasa bahwa oh, ternyata ada surat perang dalam Al-Quran. Ada surat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa janji yang sangat mulia, beberapa balasan yang tidak ada harga dari dunia ini di hadapan balasan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita mendengarkan berita tentang saudara-saudara kita di sana, tetapi kita ini seakan-akan tidak bisa berbuat, tangan kita tidak bisa bergerak untuk memberikan bantuan yang seharusnya kaki kita juga tidak bisa bergerak ke sana. Ya, tapi seakan-akan kita ini terkungkung dan kita juga kehilangan kompas dalam perjuangan. Ya, apakah umat kita ini akan terus dibantai? Akankah saudara kita akan terus menunggu detik per detik untuk menjadi orang yang kesekian menjadi daftar korban dalam perang itu? Ya, semua ini kita ingin sampaikan agar jiwa perjuangan, agar ada semangat yang kemudian menghidupkan kembali bagaimana sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sebuah perjuangan yang mana perjuangan tersebut menjadi sebuah cerita abadi di dalam Al-Quran sampai hari kemudian. Di dalam surah Muhammad, Suratul Qital, ya, disebut dengan Suratul Muhammad karena memang di dalam ayat ini ya disebutkan nama Muhammad. Ya, karena penamaan surah itu ya diantara caranya adalah dengan penyebutan lafaz di dalam surah tersebut, ya, penyebutan lafaz di dalam surah tersebut atau hal yang menjadi pokok pembahasan dari surah tersebut.
Ya, dan penamaan surah ini, ya, penamaan surah ini ada yang tauqifiyah, ada yang ijtihadiyah. Ya, kalau kita melihat 114 nama surah, maka di antara nama surah tersebut ada yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung beri nama, langsung diberi nama oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tidak diberikan secara langsung nama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disitulah bermain ijtihadiyah. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Iqra'u surat al-Baqarah wa Ali Imran, fa innama tuhajjani an sahibihima. Bacalah surat Al-Baqarah, Nabi langsung menyebutkan namanya. Ya, dan Al-Baqarah itu sendiri adalah salah satu lafaz di dalam surat Al-Baqarah. Jadi memang penamaannya pas dengan salah satu lafaz, dan Nabi juga langsung memberikan nama. Wa Ali Imran, dan juga surah Ali Imran, Nabi juga menyebutkan namanya langsung. Tapi dari 114 surah itu tidak semua Nabi sebutkan namanya. Tidak semuanya di dalam hadis, ya, di dalam hadis. Ya. Kalau kita melihat suratul Ikhlas contohnya, Nabi tidak pernah menyebutkannya sebagai suratul Ikhlas. Tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan bahwa nama surat Al-Ikhlas itu suratul Ikhlas, tidak ada. Tapi Nabi di dalam beberapa riwayat mengatakan surat Qul Huwallahu Ahad. Nabi bahkan memberikan nama dengan nama ayat pertama, Qul Huwallahu Ahad. Ya, itu di dalam riwayat-riwayat yang ada. Kenapa ulama kita memberi nama juga dengan suratul Ikhlas? Ya, karena mereka melihat, ya, dan juga ulama kita memberikan sebuah kesimpulan bahwa isi kandungan utama dari surat ini adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada memang medan yang tauqifiyah di situ, tetapi ada juga ijtihadiyah yang bermain di dalam penamaan surah. Jadi bukan sepenuhnya tauqifiyah. Nabi tidak pernah menyebutkan, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa ini lebih jelas namanya nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, tidak ada. Ya, tetapi menjadi sebuah pemakluman bersama ketika ada lafaz umum yang menjadi topiknya, itu yang menjadi nama surah tersebut. Tetapi alhamdulillah nama surah itu sudah hampir dikatakan final karena sudah ditulis namanya semua di dalam Al-Qur'an. Tetapi dalam membahas asal penamaan tersebut, maka ada medan yang tidak bisa disentuh-sentuh jauh lebih daripada itu. Ada juga surah yang masih bisa bermain ijtihad karena memang Nabi tidak memberikan keterangan jelas tentang surah tersebut. Nah, ini surah Muhammad juga disebut dengan suratul Qital di dalam kitab tafsir para ulama kita, karena memang yang menjadi pembahasan di dalam surah ini adalah tentang perang, qital. Ya, makanya di dalam satu ayat, ya, di dalam surah ini jelas, ya, wa idza unzilat suratun wa dzukira fiha al-qital. Ketika orang-orang ingin agar ada surat yang turun dan di dalam surat tersebut ada penyebutan qital, tetapi ketika disebutkan qital, maka orang-orang munafik itu akan berlarian. Orang-orang munafik itu akan berlarian, akan menghindar dari yang namanya perang. Ya, kalau sekarang saudara kita ada di sana sedang berperang dan kita tidak ikut bersamai mereka, maka kita mengkhawatirkan ada kerusakan di dalam keimanan kita. Ya, terlepas, ya, dari kebijakan internasional, ya, kesepakatan beberapa negara, itu lain ceritanya. Tetapi ketika di dalam hati kita ini, ya, sudah berapa ratus hari ini berlanjut dan terus pembantaian ini terjadi di depan mata kita, kita melihat korban yang luar biasa, tapi tidak tergerak juga hati kita ada niat untuk melakukan itu. Tidak ada niat untuk bisa memberikan sesuatu yang maksimal kepada saudara kita yang sedang jelas-jelas melawan kaum kafirin. Ya, maka kita takut akan ada hal yang rusak di dalam keimanan kita. Ya, kita takut.
Ya, artinya kita berniat, kita mungkin tidak bisa berangkat dan seterusnya, tetapi ada hal yang kita maksimalkan untuk melakukan itu. Ya, wa dzukira fihal qital ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadharal maghsyyi 'alaihi minal maut fa aula lahum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika ada tentang perang itu, disitulah bagaimana kita melihat ada orang yang beriman dan ada orang-orang yang munafik. Ya, dan surah ini adalah surah yang membahas tentang perang, membahas tentang balasan orang-orang yang berperang dari kalangan kaum mukminin dengan menyebutkan tentang surga. Ya. Surga disebutkan kepada orang-orang yang beriman dan itu menjadi penyemangat buat kita. Ya. Ketika ada surga, maka kita akan semangat. Ketika ada penyebutan neraka, maka kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita orang yang lebih mendengar, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang memberikan semangat yang paling utama ketika berhadapan dengan musuh Allah cuma satu, surga saja. Bukan dibilang nanti diberikan berapa hektar, tidak ada. Ya, yang membuat karena nyawa ini lebih mahal daripada dunia. Yang mampu untuk memberikan dan membeli harga sebuah nyawa itu bukan harta, tapi yang mampu memberikan balasan nyawa lebih mahal daripada nyawa itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya dunia ini di hadapan surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga di dalam ayat ini, ya, matsalul jannati allati wu'idal muttaqun. Permisalan surga. Ya, kalau kita membahas tentang perangnya sahabat bersama Nabi SAW, maka di dalam kisah yang heroik yang diceritakan dalam sejarah, ya, seorang sahabat yang sedang memakan kurmanya, ya, kemudian dia berkata, ya, dia akan mendapatkan waktu yang lebih lama untuk masuk surga karena Nabi SAW sudah mengatakan, kumu ila jannatin arduhas samawati wal arduhas samawatu wal ard. Ayo bangkit, bangun, ya, panggul senjatanya, hunuskan pedangnya untuk apa? Sebuah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Mendengarkan ini, ketika berbicara tentang surga, maka yang lain hilang. Ya, ketika sahabat mendengarkan tentang surga yang luasnya seluas langit dan bumi, maka mereka mengatakan, ya, kalau saya masih memakan kurma saya ini, maka terlalu panjang. Innaha lahayatun tawila, masih panjang hidup ini. Sementara surga sudah di depan, makanya dia buang kurmanya, kemudian dia maju, ya, menembus pasukan musuh dan dia mati syahid. Karena buat mereka tidak perlu terlalu lama. Ya, surga itu terlalu indah untuk didengar dan tidak perlu terlalu lama menunggu agar bisa masuk ke sana, dan jalan yang paling singkat untuk itu adalah dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang dipahami oleh para sahabat, dan disebutkan surah ini turun setelah terjadinya perang Badar. Ya, setelah terjadinya perang Badar. Menurut ulasan beberapa ulama kita tentang turunnya surat ini. Jadi tentang perang dan juga janji Allah kepada mereka yang ikut berperang, yang kemudian janji ini membuat semangat itu berkobar. Kenapa? Cerita tentang surga. Tentang surga. Kemudian diceritakan tentang orang-orang munafik. Ya, diceritakan tentang orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik itu tidak ada wujudnya kecuali di Madinah. Kalau kita berbicara tentang Mekah, maka di Mekah tidak ada orang munafik. Yang ada orang munafik itu ketika disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, orang munafik itu nanti muncul setelah perang Badar. Sebelum perang Badar belum ada orang munafik. Setelah perang Badar muncullah orang munafik. Karena mulai kelihatan kekuatan Islam. Nabi SAW ketika di Madinah, ya, tentu Nabi dalam sejarah menandatangani Piagam Madinah. Ada kesepakatan antara penduduk Madinah dari kaum Yahudi, kaum Muslimin dan yang lainnya yang tinggal bersama untuk hidup damai, mempertahankan Madinah secara kolektif bersama dari apapun yang mengganggu kota Madinah dan kemaslahatan kota Madinah. Orang Yahudi
kaum muslimin dan yang lainnya sepakat. Itu di awal kali Nabi SAW tiba di kota Madinah. Dan ini menjadi hal yang disepakati dan dijaga bersama. Tetapi ketika itu orang Yahudi merasa bahwa mereka masih punya kekuatan. Ya, karena mereka orang yang lebih dahulu yang berada di sekitaran kota Madinah. Ya, akhirnya ketika perang Badar terjadi dan menjadi viral kemenangan itu di seantero Arab, maka orang-orang di Madinah mulai gemetaran. Orang-orang selain kaum muslimin di Madinah mulai memperhitungkan kaum muslimin. Ternyata mereka-mereka yang tidak punya senjata yang cukup mampu mengalahkan 1.000 orang. Mulailah mereka merasa ada sesuatu dalam agama ini. Makanya di antara mereka ada yang mulai masuk ke dalam Islam bukan untuk berislam dengan baik, tapi untuk mencari muka. Ya, karena ini pasukan sedikit tapi mampu mengalahkan kekuatan yang besar. Jadi kalau mereka pulang ke Madinah, maka kita harus menyambut dengan baik, tetapi masih ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada penyakit sakit hati. Ya, disebutkan juga bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul dalam sejarah itu beliau adalah orang yang sebenarnya mau diangkat jadi pemimpin penduduk Madinah antara Aus dan Khazraj yang senantiasa bertengkar, ya. Tetapi karena datang Muhammad, buyar itu semua dan Muhammad menjadi profil yang lebih dipandang di tengah masyarakat Madinah. Akhirnya ada apa? Ada iri, ada penyakit di sini. Ya, makanya penyakit itu di sini yang bahaya. Fi qulubihim maradun. Kalau sudah di sini yang sakit, ini yang bahaya. Kenapa? Ya, fazadahumullahu marada. Allah akan membuat sakit itu lebih sakit lagi. Memang Abdullah bin Salul sudah ada penyakit dalam hatinya. Tapi dengan kemenangan ya kaum muslimin di perang Badar, fazadahumullahu marada. Akhirnya dia mulai masuk ke dalam Islam, ya, yang awalnya dari kalangan dikatakan entah dari Yahudi, ya, sebelumnya ya Abdullah bin Ubay bin Salul ini menjadi orang yang kemudian membuat perkara yang merusak barisan kaum muslimin. Ya, artinya kemenangan kaum muslimin itu akan membuat masalah di hati orang-orang munafikin. Ya. Jadi kalau ada perjuangan mengangkat nama agama kita dan ketika itu menjadi sesuatu yang baik di tengah masyarakat dan ada orang yang tidak senang, orang munafik itu. Ketika ada dakwah dan mendapatkan tempat di hati masyarakat dan ada orang yang tidak senang, ya takut dengan ayat ini. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Akan ditambah lagi rasa sakit hatinya, ditambah lagi penyakit di dalam hatinya. Ya, jadi ini tentang orang munafik yang disebutkan oleh para ulama kita. Nanti ada wujudnya mereka setelah terjadinya perang Badar. Ya, karena mulai kelihatan kekuatan dan banyak orang mulai ketakutan, makanya mereka berislam secara zahir tapi menyembunyikan ya kekafiran di dalam hati mereka agar mendapatkan tempat, ya agar juga ya mendapatkan posisi aman, tidak di uber-uber dan seterusnya. Tetapi kan mereka sudah sepakat dengan perjanjian atau piagam Madinah. Mereka akan mendapatkan hak secara bersama di kota Madinah. Ya, namanya hati, itulah yang akan terjadi, mendapatkan penyakit ketika hanya ingin mendapatkan dunia. Tapi ketika ketika ada kehidupan akhirat di dalam hati, maka itulah yang akan menyelamatkannya. Jamaah yang sama berbahagia. Ya, Muhammad, surah Muhammad. Surah Muhammad ini dan Muhammad disebutkan di dalam Al-Quran itu sebanyak 4 kali. Ya, Muhammad disebutkan di dalam Al-Quran itu sebanyak ya sekitar 4 kali. Disebutkan di dalam surat Al-Imran, wa ma Muhammadun illa rasul. Kemudian disebutkan di dalam surat Al-Fath, Muhammadur Rasulullah. Ya, juga disebutkan di dalam surah Muhammad sendiri, ya, wa ma unzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim. Itu juga yang ketiga. Yang keempat di dalam surat Al-Hujurat. Ya, di dalam surah Al-Hujurat juga disebutkan nama Muhammad. Jadi ini posisi-posisi disebutkan nama Muhammad, tetapi lebih spesifik Muhammad
di sini karena memang yang menjadi pembahasan adalah tentang jihadnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan janji yang Allah berikan kepada Muhammad dan pengikutnya yang ikut di dalam perang tersebut. Baik, jamaah yang berbahagia, kita masuk ke dalam ayat ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Ya, orang-orang kafir, ya, surat ke-47. Ya, surat ke-47 ini agak unik memang pembahasannya dan awal ayatnya. Kalau kita biasa membaca surah-surah, kalau bukan huruf muqatta'ah, alif lam mim ha mim alif lam ra, itu biasa awal surah. Ya, tapi ini awal surahnya unik. Ya, dengan menggunakan jumlah silatul mausul. Ya, orang-orang kafir. Ya, yang unik juga di awal surahnya itu ya seperti surat Al-Bayyinah. Ya, yang menggunakan huruf jazm. Tetapi ini juga unik. Ya, alladzina kafaru. Tidak ada surah yang dimulai dengan alladzina kecuali surah ini. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang-orang kafir yang menghalangi. Orang-orang kafir yang menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka akan disia-siakan amalannya. Ya, akan disia-siakan amalannya. Ini menjadi penyemangat buat kaum muslimin menghadapi orang-orang kafir. Karena apa? Bagaimanapun besarnya mereka, bagaimanapun hebohnya mereka, kedikdayaan mereka, maka kata Allah Subhanahu wa taala satu, seluruh amalan mereka akan disia-siakan. Disia-siakan di dunia, paling maksimal, minimalnya, ya, di akhirat itu mereka sama sekali tidak mendapatkan apa yang mereka lakukan. Tidak ada sama sekali. Sebesar apapun amalan kaum kafir, maka itu hanya mereka bisa rasakan di dunia dan tidak bisa dirasakan di akhirat. Adalla a'malahum. Apa gunanya kita melakukan sesuatu yang hanya dibalas di dunia dan sama sekali tidak mendapatkan sesuatu sekecil apapun nanti di akhirat. Adalla a'malahum. Ini kata para ulama kita, dari ayat pertama sudah ada hal yang membakar semangat. Ya, artinya seperti ini. Perangilah kaum kafir karena bagaimanapun mereka tidak akan mendapatkan apa-apa di hari kemudian. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, ya, perangilah orang-orang kafir. Ya, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ya, perangilah mereka. Karena kalau mereka intakunu ta'lamun, kalau kalian merasa sakit, ya, dengan luka dan penderitaan perang, mereka juga begitu. Mereka juga demikian. Tapi satu yang membedakan kalian dengan mereka, apa itu? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Sama-sama, ya, berhadapan di medan perang, tapi beda cita-citanya, beda tujuannya. Di sini watarjuna minallah, kalian itu mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya satu di antara sekelumit pahala dari orang yang berjuang di jalan Allah, ya, mathalul jannah. Ya, sebuah surga yang dipermisalkan bahwa di sana ada air yang dari sungai, dari air yang sangat jernih, air sungai yang dari susu, sungai dari khamar, sungai dari madu. Artinya ini sudah dipancing. Sudah dipancing bagaimana kita berhadapan dengan orang yang amalannya sudah dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita ini takut? Ya. Jadi semangat itu sudah dari awal ayat alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Perangilah orang-orang yang Allah akan batalkan seluruh amal mereka di hari kemudian dan kalian akan mendapatkan janji Allah.
Jadi semangat itu sudah mulai ada. Walladzina amanu wa amilus solihati, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, ini beriman dan beramal soleh. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Orang yang beriman, ya, kalau kita berbicara tentang para sahabat yang ketika itu diturunkan ayat ini, dan ketika diceritakan para ulama kita, ini surat turun setelah perang Badar. Bagaimana kira-kira itu semangatnya mereka ketika setelah perang Badar? Pasti berapi-api, berkobar. Kemudian datang lagi ayat alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang kafir itu mereka senantiasa menghalangi jalan Allah, jalan agama Allah, dan mereka sungguh tidak ada arti dari amalan yang mereka kerjakan. Ini orang sudah dari pulang perang, menang, melihat ayat-ayat Allah jelas terpampang di hadapan mereka ketika perang Badar, kemudian turun ayat ini, maka semangat itu luar biasa. Artinya apa? Kalau kita tidak pernah disebutkan tentang hal-hal yang begini, tidak akan semangat, Ki. Jangan Ki pernah berpikir dan bermimpi semangat kalau kita tidak pernah diceritakan kisah-kisah seperti ini. Jangan pernah berpikir untuk bersemangat kalau kita tidak pernah melihat kembali bagaimana para sahabat berjuang bersama Rasulullah. Jemaat, barang siapa yang ingin mengambil contoh jalan hidup yang paling selamat, yang paling baik, yang jauh dari kesalahan, falyastanna biman qaddamat. Maka carilah contoh kehidupan, carilah cara beragama dari orang-orang yang sudah meninggal. Ya, siapa mereka itu? Kata Abdullah bin Mas'ud, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tahu bagaimana memperjuangkan agama ini, bagaimana hidup, bagaimana bermimpi ketika hidup di dunia ini. Lihat para sahabat bagaimana mereka bermimpi, bagaimana mereka bercita-cita. Ya. Itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, abarru hadhil ummati quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan. Kenapa kita harus mengambil dari sahabat yang diceritakan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu? Karena mereka orang yang paling bersih hatinya, yang paling dalam ilmunya, dan paling jauh dalam beragama dari masalah hal yang memberatkan umat ini. Ya, aqalluha takallufan. Mereka tidak mau memberatkan dalam masalah beragama. Karena mereka melihat Nabi tidak memberatkan agama ini, maka mereka melakukan agama yang dicontoh dari Nabi yang juga tidak ada kulfah. Tidak ada sesuatu yang memberatkan. Agama ini mudah. Karena memang asal agama ini sesuatu yang mudah. Apa itu? Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Allah sudah mudahkan Al-Quran itu. Artinya apa? Sumber agama ini sudah mudah, Al-Quran. Dan Nabi mengatakan, inna dina yusrun. Agama ini mudah. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Dan tidak ada yang mencoba untuk mengotak-atik agama, untuk menyusahkan, mengambil syariat baru, mengambil ajaran baru, kecuali akan ada hal yang membuat mereka dikalahkan dengan pendapat mereka sendiri. Kenapa? Jangan menambah agama, karena agama ini sudah sempurna. Contoh misalnya para sahabat. Seandainya kita ini jujur mencontoh para sahabat yang tidak menambah-nambah dalam agama, maka insya Allah kita beragama mudah. Masalahnya kita sekarang adalah kita melakukan sesuatu yang banyak tidak dicontohkan. Ya, kata para ulama kita, seandainya kita mengumpulkan hadis sahih, ya hadis sahih ya, kalau dalam Bukhari itu ada sekitar 7 ribuan yang tidak berulang, kalau tidak salah hadisnya sekitar 4 ribuan. Karena ada hadis yang berulang dalam Sahih Bukhari, disebutkan dalam beberapa tempat. Kalau tidak salah yang tidak berulang sekitar 4.000 dari 7.275. Ya, menurut hitungan Ibnu Salah, yang kemudian tentu ada sedikit perbedaan dengan ulama yang lain. Ya. Ini dari hadis-hadis yang sahih ini, seandainya kita mau jujur, kita lakukan saja semua hadis sahih, kita sudah capek sehari semalam mencontoh hadis sahih. Masalahnya kita adalah ketika kita melakukan amalan yang masih remang-remang kesahihannya,
Ada hadis yang sudah jelas kesohihannya, kita masih mencari yang lain. Masih mencari yang lain, ini masalahnya. Seandainya kita ini mengumpulkan seluruh hadis yang sahih, kemudian kita susun dan kita catat baik-baik, kita mau kasih checklist. Misalnya ada 2000 lah, jangan sampai terlalu banyak, 2000 lah misalnya. 2000 terlalu banyak, seperempatnya dari 4000, 1000 saja hadis sahih. Yang dalam amalan, dalam masalah muamalah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak. Nah, kita mulai menceklis satu-satu. Saya yakin dan percaya. Saya yakin dan percaya, dan para ulama kita menyebutkan itu. Kalau kita menceklis satu persatu hadis sahih, tidak usah hadis hasan dulu. Hadis sahih saja dulu. Apalagi dhaif, tidak ada tempatnya dulu. Hadis sahih dulu, yang 1000-an itu. Ya, kita ambil 1000 saja, masih banyak yang lain. Tapi coba kita ceklis satu persatu itu. Niscaya kita akan capek melakukan hadis yang sahih dan tidak ada lagi pikiran melakukan hadis-hadis yang lain. Ya, itulah keimanan. Itulah para sahabat yang mereka mencontoh Nabi dan mereka tidak mau memberatkan umat ini karena melakukan hal yang tidak merupakan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah makna apa? Walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Dan orang-orang beriman yang pertama kali yang dimaksud dalam ayat ini adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka yang melakukan perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan panutan kita di sini adalah Muhammad dan para sahabatnya. Orang yang beriman dan yang beramal soleh, nomor satu adalah Muhammad atau sahabat-sahabat beliau yang sangat bersemangat dalam kebaikan. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammad, dan mereka beriman kepada Muhammad. Tidak ada orang yang paling benar keimanannya kepada Muhammad dan apa yang diturunkan kepada Muhammad selain Rasulullah, selain sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Ya, ulama di belakang ini dan seterusnya tidak ada. Yang paling benar keimanannya, paling jujur keimanannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka memang yang langsung mendapatkan ayat ini. Ya, yang langsung menerima dan melihat ayat ini. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Ya, pendapat ulama kita dua di sini. Wa huwal haqqu, yaitu kebenaran yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu wahyu. Yang kedua, Muhammad itu sendiri. Artinya kedua perkataan pendapat ini ujungnya sama, yaitu Muhammad dan apa yang diberikan kepada Muhammad, ya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Siapa yang beriman kepada Muhammad, melakukan syariatnya yang diturunkan kepada Muhammad, beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sekarang kan lagi ramai di masjid-masjid Muhammad. Kata Muhammad ini paling banyak sekarang di spanduk-spanduk ini. Ya, banyak sekali. Kalau kita sampai di masjid, ada Muhammad lagi tertulis di Muhammad. Belum lagi memang di masjid ada Muhammad biasa di dinding masjidnya. Ya. Inilah dia. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Kalau beriman kepada Muhammad dan apa yang diturunkan kepada Muhammad, inilah balasannya. Apa itu? Kaffaru anhum sayyi'atihim. Allah memberikan ampunan. Beriman kepada Muhammad itu menjadi sebab diampuni dosa kita yang telah kita lakukan. Dan kalau kita berbicara tentang ini, maka yang paling dekat dengan ayat ini adalah para sahabat. Para sahabat yang hidup bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aslaha balahum, ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kehidupan mereka dari cara berpikirnya, cara memahami sesuatu. Intinya begini, kalau kita beriman kepada Muhammad, jangan jauh-jauh, jangan mencari sesuatu yang lain. Cari dari Muhammad ada sumber atau tidak, maka satu yang menjadi balasannya diampuni dosa kita, yang kedua diperbaiki cara berpikir kita. Kenapa ada orang pintar, tapi ketika berpikir kenapa selalu agak nyeleneh? Kenapa? Mereka belum mengamalkan ayat ini, belum sempurna mengamalkan wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Beriman sepenuhnya dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Belum sepenuhnya. Kenapa mencari pemahaman agama dari referensi Yunani kuno? Menggunakan
ilmu filsafat yang terlalu jauh menggunakan akal, padahal Nabi sendiri tidak mengajarkan umat dan sahabatnya dengan itu. Akhirnya apa? Jauh. Dan balasan mereka yang menggunakan cara beragamanya Nabi, wa amanu bima nuzzila ala Muhammad, itu apa? Wa aslaha balahum. Apa tuh aslaha balahum? Cara berpikir mereka diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun. Tapi kapan kita jauh dari tuntunan bima nuzzila ala Muhammad, maka itu tidak ada jaminan wa aslaha balahum. Coba kita cari jalan yang bukan bima nuzzila ala Muhammad, tidak ada jaminan wa aslaha balahum. Meskipun kita kaum muslimin, tapi kita mencari cara beragama selain dari Nabi Muhammad, maka tidak ada janji untuk aman dalam berpikir. Tapi ketika Anda mengambil apa yang diturunkan kepada Muhammad tanpa menambah, seperti para sahabat memahami sesuai itu, janjinya betul langsung dari Allah. Kita beragama mudah, tidak berat. Kenapa? Ada ketenangan dalam berpikir, ada ketenangan dalam bertindak. Apa itu? Itu janji Allah. Kaffara anhum sayyi'atihim, dosa diampuni. Dan yang kedua, wa aslaha balahum. Allah membimbing kita dalam berpikir ketika melakukan agama yang Allah turunkan ini. Ya, kalau mau mendapatkan wa aslaha balahum, itulah beriman kepada Muhammad dengan caranya Muhammad dan orang-orang yang dekat dengan Muhammad. Ya, makanya kalau kita bersin, kita akan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, kemudian saudara kita dan orang yang di sekitar kita itu mengucapkan apa? Yarhamukallah. Kemudian kita yang bersin membalas apa lagi? Itulah ayat ini. Yarhamukallah wa yuslihu balakum. Di ayat ini wa aslaha, itu aslaha bentuk kata kerja bentuk lampau. Ya, kata kerja bentuk lampau itu bisa juga bermakna doa. Dan kebanyakan doa dalam bahasa Arab itu dengan menggunakan kata kerja bentuk lampau. Kaffara anhum, sudah jaminan, ya. Dan sudah menjadi sesuatu jaminan dari Allah hal yang terjadi. Ya. Wa aslaha balahum. Makanya yarhamukallah wa yuslihu balak. Semoga Allah memberikanmu rahmat dan memperbaiki cara berpikirmu, cara melihat sesuatu ke depan itu diperbaiki oleh Allah. Dan itu kita doakan ketika bersin. Dan itulah agama kita. Orang bersin didoakan agar cara berpikirnya baik. Coba bayangkan. Orang bersin tapi kita doakan dia cara berpikirnya baik. Wa yuslihu balakum. Cara berpikirnya, cara memandang sesuatu itu baik. Dan orang yang beriman kepada Muhammad itu jaminannya. Wa aslaha balahum. Sudah syuruk Ustaz ya? Berapa menit lagi syuruk? 6 lewat 7. Saya kira 6 lewat 60. Ya. Ya. Baik. Jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuat kita lebih berakal. Tabe. Ya. Ini kaidah-kaidah dasar dalam beragama. Apa yang dibawa Nabi yang berupa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan jalur kita bisa lebih berakal. Bisa lebih memanusiakan diri kita sebagaimana kodrat seorang manusia. Ketika kita mencoba untuk melewati apa yang Rasulullah contohkan, ya, dalam ayat ini bima nuzzila ala Muhammad, apa yang diturunkan kepada Muhammad, kita mencoba untuk beriman dan mencari jalan selain bima nuzzila ala Muhammad dalam beragama, maka kita akan takut cara berpikir kita, akal kita akan dilencengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bentuk tadabbur dari ayat yang mulia ini. Yang kedua, ayat selanjutnya, ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batil." Kenapa amalan orang-orang kafir yang kita diperintahkan untuk memerangi mereka, ya, dikobarkan semangat kita untuk memerangi mereka, tetapi perang ini ketika kita punya kekuatan. Sekali lagi, ketika kita punya kekuatan. Ya, jihad ini disyariatkan ketika di Madinah. Ya, ketika di Madinah, ketika kita punya kekuatan, maka kita mulai boleh mengangkat senjata. Punya aturan sendiri, punya negara sendiri, punya kekuatan sendiri yang sudah dianggap cocok, baru berjihad. Bukan ketika di Mekah, belum ada kekuatan, sudah mau berjihad, belum. Jadi siapkan seluruh pondasinya, siapkan seluruh hal-hal yang mendukung untuk melakukan itu, ya, karena ya jihad itu dengan makna perang, ya, dengan makna perang.
Ya, jihad itu tentu ada dengan jihad bil Quran. Ya, ketika belum ada kekuatan secara real di lapangan, ya 100 melawan 100 seperti itu angka-angka yang ada dalam dunia militer. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu mensyariatkan jihad bil Quran. Ya. Artinya pahamkan masyarakat tentang pondasi agama dengan Al-Quran yang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian diberikan ayat jihad ketika di Madinah, ketika kekuatan sudah mulai mapan, sudah ada hal yang bisa diperhitungkan, maka mulai melakukan perlawanan. Ya. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batil. Kenapa mereka diperangi? Ya, kenapa mereka orang-orang kafir itu dibatalkan seluruh amalannya? Karena mereka mengikuti perkara yang salah, perkara yang batil. Bi annahum taba'ul batil wa annal ladzina amanu taba'ul haqqo mir rabbihim, dan orang-orang beriman itu mengikuti apa yang menjadi janji Allah kepada mereka berupa hal yang benar. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum, dan begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang kafir, menyebutkan orang beriman, menyebutkan surga, menyebutkan neraka, menyebutkan sesuatu yang berlawanan, dan itulah makna daripada al-mathani. Ya. Al-mathani di dalam Al-Qur'an di antara maknanya adalah menyebutkan sesuatu dengan lawannya. Itu makna mathani. Di dalam surat Az-Zumar ke-39 Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa ahsanal hadis yang diturunkan kepada Nabi, perkataan yang paling baik, kitaban mutasyabihan mathaniya. Mathaniya itu adalah menyebutkan sesuatu yang berlawanan. Ketika Allah menyebutkan surga, pasti ada penyebutan neraka. Menyebutkan orang-orang kafir, itu akan ada penyebutan orang-orang beriman. Dan itulah makna mathani. Mathaniya taqsya'irru minhu qulubul ladzina yakhshawna rabbahum. Dengan cara penyebutan surga neraka, orang kafir, orang beriman, itu mampu menggetarkan hati orang-orang yang mau mencari ilmu dari Al-Quran itu. Ya, dan itulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wadzalika bi annal ladzina kafaru, orang kafir, ittaba'ul batil. Kemudian apa lagi lawannya? Wa annal ladzina amanu ittaba'ul haqqo mir rabbihim. Tabul haqqo mir rabb. Jadi ada penyebutan sesuatu yang berlawanan. Itu makna mathani. Ya. Dan sebutkan juga Al-Fatihah itu adalah as-sab'u al-mathani. Karena di dalam Al-Fatihah juga disebutkan beberapa hal yang berlawanan satu sama lain. Itu tentu pembahasan yang lain. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum, dan itulah permisalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita ini berakal. Dan akal ini baik ujungnya ketika mengikuti cara beragama bima nuzzila ala Muhammad, sebagaimana ayat kedua, sesuatu yang diturunkan kepada Muhammad. Kita dulu biasa berpikir, kenapa orang ketika beragama beleng-beleng? Ya, dulu kita biasa ya ketika masih kecil, orang ketika sampai-sampai ada narasi dari orang tua kita, jangan nak belajar agama. Jangan Kenapa? Lihat tetangga kita itu. Dia semakin memperdalam agama, beleng-beleng. Jadi aneh cara berpikirnya. Dia jadi sering menggoyangkan kepalanya, sering ngomong sendiri, sering mendoakan kepalanya ke langit seperti orang yang tidak normal. Itu karena dia nak belajar memperdalami agama. Makanya jangan kau belajar agama. Subhanallah. Ini kenapa? Karena memang cara belajar agama tidak sesuai dengan apa? Bima nuzzila ala Muhammad. Tidak sesuai dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia akan keluar dari jalur. Tidak ada jaminan wa aslaha balahum. Tidak dijaga cara berpikirnya, tidak dijaga otaknya, tidak dijaga kesehatannya. Kenapa? Karena cara beragamanya yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan selanjutnya.
dengan melanjutkan pembahasan dari surah Muhammad yang membahas tentang perang dan juga janji kepada mereka yang berperang. Semoga ada manfaatnya, semoga semangat dari surah Muhammad ini menjadikan kita peduli dengan saudara kita di sana meskipun kita tidak bergerak, tapi semangat itu ada. Yang menjadi masalah adalah ketika semangat itu juga pudar dan tidak ada juga yang bisa dilakukan. Ini yang kemudian menjadi musibatun alal musibah. Musibah di atas musibah yang sudah ada. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Basron ya, alhamdulillah. Ada pertanyaan enggak? Ya, ada ya? Silakan Pak Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hikmah di balik peperangan, dan ada juga mungkin bisa dijelaskan apa kira-kira hikmah yang terjadi karena di dalam Al-Quran kita ketahui bersama bahwa ada surah Al-Anfal, masalah perang juga Ustaz. Kenapa ada juga masalah perang yang dibahas di surah Muhammad Ustaz? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, kenapa pembahasan perang disebutkan di dalam surat Al-Anfal, disebutkan juga di dalam surat An-Nisa, di surat Ali Imran, surat Taubah, dan juga surah ini? Kenapa disebutkan di beberapa tempat? Kenapa tidak dijadikan satu? Ya, kenapa tidak satu kisah saja? Ya, saya mengingat ketika dulu belajar Sahih Bukhari. Ya, Sahih Bukhari, ya. Kata ulama kita, fiqhul Bukhari fi tarajumi. Apa maknanya? Pemahaman yang dalam fikihnya Imam Bukhari itu dari bab-bab yang beliau sebutkan. Bab tentang ini, bab tentang ini. Tapi kadang kita melihat babnya, tapi hadisnya tidak ada tentang itu. Ya, Imam Bukhari sedang bermain hadis dengan kita. Sedang ingin menguji kita paham tidak dengan apa yang saya sampaikan. Ya, begitu kira-kira bedanya itu Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Sahih Muslim itu seluruh hadis tentang pembahasan itu disimpan di satu tempat. Set tentang jihad di sini. Jangan cari di tempat-tempat lain, halaman lain tidak ada. Kalau di Imam Bukhari, kalau dalam Sahih Bukhari, pembahasan ini dipecah ke dalam puluhan bab. Hadisnya sama. Kenapa dipecah ke dalam beberapa bab? Ingin menguji akal kita di mana istimbat dari hadis itu. Dan Al-Quran menyebutkan perang dalam beberapa tempat, beberapa posisi di dalam Al-Quran itu banyak sebabnya. Ya, satu di antara hal yang ulama kita sebutkan, susunan Al-Quran itu dia punya aturan. Artinya pembahasan perang di dalam surat Al-Baqarah juga ada, wa qatilu fi sabilillah. Nah, itu juga ada. Ya, wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Itu tentang perang juga. Kenapa disebutkan di surah Al-Baqarah? Kata ulama kita, perang, ayat yang berbicara tentang perang dan itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah. Itu adalah perintah atau hal yang punya kaitan dengan tema surat tersebut. Punya kaitan dengan temanya. Surah Muhammad, dia punya tema tentang Muhammad. Punya tema tentang perang. Dan memang namanya perang, suratul Qital. Tetapi ada poin yang ingin Allah sebutkan tentang Muhammadnya. Apalagi dia disebutkan di awal ayat. Jadi kalau baca Al-Quran, ada sesuatu yang disebutkan di awal dan disebutkan di akhir, perhatikan baik-baik. Kalau kata ulama kita, kesimpulan dari sebuah surah biasanya itu di akhir. Dan yang menjadi, kalau kita mau membaca buku biasanya membaca muqaddimah. Mau tahu isinya apa, baca dulu muqaddimahnya, baca daftar isinya dulu.
Oh ya itu sudah, kita sudah ada gambaran umum tentang apa isinya. Dan ketika ingin membaca tentang Al-Baqarah, membaca tentang Ali Imran, coba lihat awalnya dan lihat akhirnya. Lihat awalnya dulu. Di surat Muhammad yang ingin menjadi stressing itu adalah tentang Muhammadnya. Makanya di ayat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Dan Muhammad ini tidak banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, hanya di 4 tempat saja. Dan ketika disebutkan di sini berarti apa? Ada penekanan kepada Muhammad yang ingin disebutkan. Bahwa Muhammad itu adalah seorang yang berjihad, seorang yang mengajak umat kepada perjuangan, dan itulah Muhammad yang sisi hidupannya adalah berjihad, berperang dan berjuang. Makanya safarnya Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam cuma 2, safar berjihad dan safar haji umroh. Tidak ada safarnya Nabi pergi ke bendungan, pergi ke tempat-tempat, tidak ada. Safarnya Nabi cuma 2. Agar apa? Orang paham. Ketika disebutkan wa amanu bima nuzzila ala Muhammad, apa serahnya? Berperang, berjuang, ada surga. Itulah yang diceritakan. Jadi memang Muhammad yang ingin diceritakan di sini. Kalaupun jihad di surah Al-Baqarah yang ingin disebutkan ya adalah tentang jihad yang lebih panjang urusannya ya, karena surat Al-Baqarah ini diturunkan selama 10 tahun ya, dari awal hijrah sampai akhir hijrah. Makanya ayat yang terakhir turun dari surah Al-Baqarah itu ayat tentang riba, tentang utang piutang. Ya, karena ayat yang terakhir turun secara spesifik disebutkan di dalam ayat 281, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Itu ayat terakhir. Dan itu ayat yang berada di antara ayat riba sebelumnya dan ayat utang piutang setelahnya. Jadi itu ada kaitan bahwa ayat terakhir turun itu tentang riba dan utang piutang itu. Jadi ini menjadi poin penjelas dari perang di dalam beberapa surah itu sesuai dengan ada style yang dia bawa bersama dengan pembahasan surah. Jadi masing-masing punya warna sendiri. Kenapa tidak dikumpulkan? Tidak, mereka punya tempat tersendiri dan Al-Quran itu berkaitan satu sama lain dari ayat pertama sampai ayat terakhir surah An-Nas itu punya keterkaitan. Tidak boleh ditukar ini ke sini, tidak boleh. Kenapa? Ketika ditukar, menukar lafaz saja, membalikkan Al-Alimul Hakim dan Al-Hakimul Alim, itu akan merusak makna dalam pemahaman. Jadi harus sesuai dengan caranya, apalagi merubah posisinya. Jadi ketika Nabi SAW memerintahkan para penulis wahyu untuk mengatakan kepada mereka, letakkan ini ayat di dalam surah ini. Artinya apa? Itu perintah Allah. Jadi kenapa ini surah ayat perang disimpan di sini? Ayat perang disimpan di sini karena itu ayat perang itu berkaitan erat dengan materi sebelumnya dan materi setelah surah itu. Jadi kapan kita ambil dan pindahkan itu kacau susunan dari Al-Quran itu. Jadi pasnya di situ memang. Tidak boleh diganti-ganti. Ada hikmahnya. Ya, ya syukran. Saya kira cukup dan tadi ada beberapa kesimpulan ya. Saya mau coba cek ke kita supaya ada yang kita bawa pulang. Pekan depan kalau bisa bawa catatan ya. Kalau enggak catat di HP. Nah, ada 2 nama surat yang dibahas tadi. Apa nama yang pertama? Al-Qital. Yang kedua surat Muhammad. Pertanyaan kedua, kenapa Ustadz Basron tadi menyebutkan Mathani? Ya, apa di antara makna Mathani? Bukan lawan kata, maksudnya? Ya. Ya, jadi ketika Allah menyebutkan, nanti perbaiki saja. Ini supaya ada yang dibawa pulang, Ustaz. Kalau menyebutkan berarti Mathani disebutkan dua kata yang atau 2 pembahasan yang berlawanan. Ya. Kemudian kalau kita bersin, apa doa mendoakannya tadi? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya. Apa artinya wa yuslih balakum tadi? Ya, dalam ayat tadi wa aslaha balakum. Balasan bagi siapa tadi? Apa artinya wa aslaha balahu? Allah memperbaiki keadaan mereka.
Jadi kalau orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah, Allah akan perbaiki apa? Mulai dari mana? Ustaz tadi menyebutkan cara berpikir. Albal artinya sebenarnya Pemikiran. Pemikiran, ya. Iya, ini saya catat satu lagi. Tadi ya, orang munafik itu muncul kapan? Setelah perang Badar. Alhamdulillah. Terima kasih semua telah hadir, dan wabil khusus Ustadz kita. Insya Allah kita akan berlanjut, ya. Beliau 2 pekan insya Allah bersamai kita di pekan yang sama. Kalau tidak ada halangan untuk pekan depan, kita akan mulai Ustadz Maulana lagi, kemudian Ustadz Ikhwan, dan 2 pekan berikutnya beliau berturut-turut insya Allah. Ini waktunya Ustadz, supaya kalau ada penjadwalan di tempat lain bisa dikondisikan. Nah, kami sampaikan Ustadz Basron ini dulu dari SMA biasa, SMA umum, kemudian ikut tarbiyah, di Stiba hafal Quran. Ya, ini sekedar menyampaikan saja supaya jadi pelajaran buat kita. Dan di Madinah, di Universitas Islam Madinah, beliau kuliah hadis S1-nya, S2, S3-nya kuliah tafsir. Ya, maka sudah cocok tempatnya di masjid kita ini. Jadi luar biasa tadi kita banyak fawaid, banyak faidah dari tafsir, banyak faidah dari hadis yang insya Allah akan memberikan wawasan lagi buat kita. Dan ke depan apapun yang dibahas Ustadz, semuanya buka Qur'annya ya. Pakai HP kan, di HP kita bisa buka. Ya, karena Quran kita di sini tidak cukup, malah tidak ada kuliah ini di belakang ya. Kita harus siapkan yang cukup ini. Mana Pak Darmin? Ya, insyaallah Pak Musri, kita carikan ini Quran yang cukup untuk masjid kita, supaya masing-masing bisa buka Quran langsung. Ya, kalau mau buka di HP juga boleh. Yang terakhir dari saya, semua kita ini kan punya kelompok halaqah tarbiyah ya. Ya, tolong diajak halaqah tarbiyahnya untuk hadir di sini, ya, untuk meramaikan di subuh pagi hari ini. Sampaikan program-program kita, dan sekaligus kami mengundang kepada jamaah-jamaah kita, Pak Haji, ya, Bu Haji tidak ada ya, ada di atas mungkin yang hadir ya. Bapak-bapak, orang-orang tua kita, habis ini kita ngobrol-ngobrol sama Ustadz, ya, minum kopi ala kadarnya, dan kita bisa senam-senam nanti ya. Silahkan dipimpin Pak Saiful, kalau tidak ada Pak Hakim, ya, maka Pak Saiful bisa